Pernahkah kamu membayangkan? Berperang bukan demi tahta, bukan demi harta, tetapi demi keyakinan dan martabat negeri. Awal abad ke-19, di tanah Minangkabau yang berkabut, surau-surau berdiri sunyi di antara perbukitan hijau. Di sanalah lahir seorang ulama bernama Muhammad Syahab. Kelak, dunia mengenalnya sebagai Tuanku Imam Bonjol. Ia tidak lahir sebagai raja. Ia bukan panglima istana. Ia adalah penjaga iman. Namun ketika perpecahan melanda sesama anak bangsa, dan Belanda masuk membawa ambisi penjajahan, seorang ulama pun terpaksa memegang pedang. Inilah kisah tentang Perang Padri, tentang iman, konflik, dan harga sebuah persatuan. Awalnya ini bukan perang melawan Belanda. Di Minangkabau, muncul gerakan pembaruan Islam yang dipimpin para ulama sepulang dari Makkah. Mereka ingin memurnikan ajaran agama dan memperbaiki moral masyarakat. Gerakan ini dikenal sebagai Kaum Padri. Namun perubahan tidak pernah datang tanpa perlawanan. Kaum adat merasa tradisi leluhur terancam. Perdebatan berubah menjadi ketegangan. Ketegangan berubah menjadi bentrokan. Tahun 1821, sebagian pemimpin adat meminta bantuan Belanda. Dan disitulah sejarah berubah arah. Konflik internal berubah menjadi perang kolonial. Tuanku Imam Bonjol menyadari, kini perjuangan bukan lagi soal perbedaan pemahaman, tetapi soal mempertahankan tanah air dari penjajahan. Perang Padri berlangsung tahun 1821 sampai tahun 1837. Awalnya, konflik internal antara kaum Padri dan kaum adat. 1821 Belanda mulai campur tangan secara militer. Tuanku Imam Bonjol menjadi salah satu pemimpin utama perlawanan. Scan ini menegaskan satu hal penting. Perpecahan internal seringkali lebih berbahaya daripada musuh di luar. Penjajahan sering masuk bukan karena kita lemah, tetapi karena kita terpecah. Tahun demi tahun berlalu. Perang yang awalnya bara kecil berubah menjadi api panjang yang membakar Minangkabau. Di jantung perlawanan itu berdiri sebuah benteng tanah dan kayu, benteng Bonjol. Dari sinilah Tuanku Imam Bonjol memimpin perjuangan. Bukan dengan kemewahan kerajaan, bukan dengan meriam secanggih Belanda, tetapi dengan strategi gerilya, pertahanan alam perbukitan, dan keyakinan yang tak goyah. Selama hampir 16 tahun, sejak tahun 1821 hingga tahun 1837, Belanda berkali-kali menyerang. Mereka membawa meriam, senapan, dan ribuan pasukan. Namun Bonjol tidak mudah runtuh. Setiap serangan dibalas, setiap kepungan dilawan. Hingga akhirnya Belanda mengubah taktik. Bukan lagi serangan terbuka, melainkan tipu daya perundingan. Lalu tahun 1837, dalam sebuah undangan perundingan damai, Tuanku Imam Bonjol ditangkap. Benteng itu mungkin jatuh, tapi keteguhan seorang ulama tidak pernah runtuh. Benteng Bonjol adalah pusat pertahanan utama kaum Padri. Perlawanan berlangsung kurang lebih 16 tahun, dari tahun 1821
sampai tahun 1837. Belanda menggunakan sistem benteng stelsel membangun bentang bertahap mengepung wilayah. Imam Bonjol ditangkap pada 25 Oktober tahun 1837 melalui tipu muslihat perundingan. Scene ini bukan hanya soal kalah atau menang. Ini tentang satu pertanyaan besar. Apa arti kemenangan? Apakah bertahan sampai akhir? Atau tetap teguh meski tubuh ditawan? Benteng bisa dihancurkan, wilayah bisa direbut, tetapi nilai, keyakinan, dan keberanian moral tidak bisa dijajah. Setelah ditangkap pada tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol tidak langsung dihukum mati. Ia diasingkan dari tanah Minangkabau yang ia bela. Ia dibawa jauh ke Cianjur, lalu ke Ambon, dan akhirnya ke Lotak, Minahasa, Sulawesi Utara. Jauh dari medan perang, jauh dari bentang, jauh dari pengikutnya. Di tempat sunyi itulah seorang pejuang berubah menjadi perenung. Dalam catatan hidupnya, ia mengakui bahwa konflik antara kaum Padri dan kaum adat telah membawa luka panjang bagi sesama anak bangsa. Ia tidak menyalahkan takdir. Ia tidak menyalahkan sepenuhnya musuh. Ia melihat ke dalam dirinya sendiri. Dan di sanalah letak kebesaran sejati. Seorang pemimpin yang berani berperang. Itu biasa. Tapi seorang pemimpin yang berani mengakui kekeliruan dan belajar darinya. Itu luar biasa. Ditangkap 25 Oktober tahun 1837. Diasingkan ke Cianjur, kemudian Ambon, lalu Lotak, Minahasa. Wafat pada 6 November tahun 1864 di Pengasingan. Meninggalkan catatan yang dikenal sebagai memori Tuanku Imam Bonjol yang memuat refleksi dan pengakuan atas konflik internal. Disinilah cerita berubah dari perang fisik menjadi perang batin. Kadang yang paling sulit bukan melawan musuh, tapi mengakui bahwa kita pernah ikut menyulut api perpecahan. Kedewasaan spiritual adalah saat seseorang tidak lagi hanya bertanya, siapa yang salah? Tetapi bertanya, apa yang bisa kita pelajari? Pada tahun 1864, di tanah Pengasingan yang jauh dari Minangkabau, Tuanku Imam Bonjol menghembuskan napas terakhirnya. Ia wafat bukan di medan perang, tetapi dalam sunyi. Namun sejarah tidak pernah mengingatnya sebagai orang buangan. Indonesia mengenangnya sebagai pahlawan nasional. Bukan semata karena ia melawan Belanda, tetapi karena ia menunjukkan bahwa iman, keberanian, dan kerendahan hati bisa hidup dalam satu jiwa. Perang Padri meninggalkan satu pelajaran besar. Perpecahan adalah celah bagi penjajahan. Keteguhan tanpa kebijaksanaan bisa melukai sesama. Tetapi keteguhan yang disertai refleksi melahirkan kedewasaan bangsa. Hari ini kita mungkin tidak lagi memegang pedang, tetapi kita masih menghadapi perpecahan, perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan. Pertanyaannya, apakah kita belajar dari sejarah? Melainkan kesadaran bahwa persatuan adalah bentang paling kuat bagi Indonesia. Wafat 6 November tahun 1864 di Lotak, Minahasa.
Ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1973. Makamnya kini menjadi situs sejarah nasional. Sejarah tidak meminta kita mengulang perang. Sejarah meminta kita belajar agar tidak terpecah. Karena bangsa yang kuat, bukan bangsa yang tak pernah berbeda, tetapi bangsa yang mampu bersatu di tengah perbedaan.